Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga di kesempatan yang baik ini, kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan berbahagia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Julina Andayani sebagai Ketua LSK Penerbangan Indonesia dan juga kepada Ibu Eva Yolanda sebagai Master Penguji di LSK Penerbangan Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada saya untuk menjadi calon penguji di LSK Penerbangan Indonesia. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Heli Cahyani, panggilan saya Heli. Pertama kali saya terjun di dunia penerbangan adalah sebagai awak kabin junior di PT Garuda Indonesia, yaitu periode tahun 1991 sampai 1998. Kemudian setelah vakum selama 11 tahun, karena saya sangat mencintai pekerjaan di dunia penerbangan, saya kembali join sebagai awak kabin penerbangan haji kembali di PT Garuda Indonesia periode tahun 2009 sampai 2019 secara konsekutif. Seharusnya tahun ini pun tahun kemarin sebagai pramugari haji juga sebagai awak kabin penerbangan haji, tapi karena seperti kita ketahui pada saat masa pandemi ini penerbangan haji di stop, jadi kita semua off dulu. Nah, pada saat penerbangan haji itu yang hanya memang 3 bulan, biasanya kami ditawarkan untuk menjadi awak kabin penerbangan charter. Dan alhamdulillah saya mengambilnya, yaitu periode 2016, 2017, dan 2018, yaitu penerbangan charter biasanya untuk umroh, penerbangan ke Jepang, dan ke Cina. Nah, untuk pengalaman saya di dunia pelatihan dan pendidikan, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Chief Awak Kabin dan Airline Staff atau yang sekarang dikenal dengan Tata Operasi Darat di perusahaan Lembaga Pendidikan Trust Aviation Training Center di Tangerang Selatan. Di situ juga saya ditunjuk juga sebagai instruktur, yaitu periode 2015 sampai 2017. Nah, ini foto-foto saya, dokumentasi pada saat mengajar di Trust Training Center. Sangat berbahagia sekali bisa bergabung di dalam dunia pendidikan penerbangan ini karena kita bisa membantu para anak-anak muda dan insan-insan muda yang berminat untuk berkarir di dunia penerbangan, membantu mereka mewujudkan cita-citanya untuk bisa masuk ke maskapai penerbangan impian mereka. Dan kita bisa melihat transformasi mereka dari mereka lulus SMA yang tidak tahu tentang dunia penerbangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang baik sehingga mereka bisa ikut seleksi di maskapai penerbangan dan bahkan diterima dan sudah bekerja sampai sekarang. Saya sangat bersyukur sekali dan turut berbahagia untuk mereka. Kemudian pengalaman instruktur saya, materi flight safety, rules and regulation, kemudian cabin practice, dan service excellence. Nah, memang ada kendala-kendala yang dihadapi dalam dunia pelatihan awak kabin, yaitu fasilitas pembelajaran, standarisasi bahan ajar, dan juga kendala bahasa.
Ini adalah kendala-kendala dalam fasilitas pembelajaran, yaitu misalnya untuk pelajaran flight safety, ada pintu, diperlukan safety equipment, dan juga untuk pelajaran cabin practice kita memerlukan troli, oven, galley, dan jug yang biasanya memang tidak terdapat di lembaga pendidikan tempat kita mengajar. Ada beberapa, tapi ya tidak semuanya. Kemudian kendala juga adalah di standarisasi bahan ajar, yaitu manual booknya yang berbeda-beda. Kendala berikutnya adalah kendala bahasa, yaitu karena hampir semua pelajaran seperti flight safety, cabin practice, dan lain-lain, seperti aviation security, itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, mereka kebanyakan kurang menguasainya. Dan solusi dalam menghadapi kendala di dunia pelatihan awak kabin ini adalah untuk fasilitas pembelajaran diganti dengan media gambar atau film. Sementara untuk kendala bahan ajar, adanya kontrol dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah tentang standarisasi bahan ajar. Dan untuk materi bahasa Inggris, sebaiknya diberikan materi tambahan bahasa Inggris. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah SKL, Standar Kompetensi Lulusan, Rubrik Penilaian, dan DUDI atau Dunia Usaha dan Dunia Industri. Nama adalah SKL, yaitu Standar Kompetensi Lulusan. Latar belakangnya adalah tantangan globalisasi. Di jalur pendidikan non-formal pada bulan Mei 2016, tercatat sekitar 19.692 lembaga diklat non-formal atau vokasi yang tidak terstandar. Kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu, tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Kebutuhan Indonesia untuk memiliki standar bahan ajar ini sudah sangat mendesak, mengingat tantangan dan persaingan global, pasar tenaga kerja nasional maupun internasional sudah sangat terbuka. Jadi tidak bisa lagi kita protektif. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah nasional, akan tetapi sudah nyata berada pada ranah internasional. Nah, untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, yaitu Direktorat Kursus dan Pelatihan, memberikan wewenang kepada asosiasi profesi, dalam hal ini PLP3I, yaitu Perhimpunan Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Penerbangan Indonesia, menugaskan kepada tim praktisi di bidangnya untuk menyusun standar kompetensi lulusan atau SKL kursus dan pelatihan awak kabin pesawat udara jenjang 3 yang berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan nasional inilah standar kompetensi lulusan ini dibentuk, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan, meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja,
dan untuk meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara lain di dunia, baik terhadap capaian pembelajaran ataupun kriteria kompetensi yang dipersyaratkan. Program kursus dan pelatihan awak kabin pesawat udara jenjang 3 KKNI ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta tanggung jawab dalam melayani penumpang dan menjaga keamanan serta keselamatan penerbangan berstandar internasional. Sementara tujuan khususnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan standar prosedur dari maskapai penerbangan dan tidak boleh menyimpang dari peraturan DKPPU, yaitu Direktorat Kelayikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Manfaat program ini adalah agar peserta memiliki kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai awak kabin pesawat udara. Juga meningkatkan motivasi peserta dalam menjalankan tugas, serta mampu mengaplikasikan peran awak kabin pesawat udara. Sehingga pada akhirnya mereka mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, siap kerja, dan mampu bersaing di dunia internasional. Nah, saya akan memasuki pembahasan tentang capaian pembelajaran. Ada 5, tapi di sini saya akan memaparkan hanya 4 saja. Nomor 1 adalah, yang pertama adalah kemampuan di bidang kerja, yaitu mampu melakukan serangkaian tugas dalam melayani penumpang pesawat udara mulai dari penumpang masuk sampai dengan penumpang keluar dari pesawat sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Civil Aviation Safety Regulation atau CASR, yaitu keselamatan, keamanan, dan juga pelayanan. Ini urutannya tidak boleh berubah, harus sesuai dengan prioritasnya. Jadi kalau ada misalnya orang yang, jadi awak kabin itu harus cantik, ganteng saja, tinggi, itu tidak betul karena tugas utama dari awak kabin adalah untuk keselamatan penerbangan, keselamatan pesawatnya, keselamatan penumpangnya, dan juga keselamatan awak pesawatnya. Nah, itu semua 3 hal ini dilakukan terus-menerus secara kontinu pada saat pre-flight, in-flight, dan juga post-flight. Diharapkan pada nantinya siswa dapat bekerja sesuai dengan SOP dalam keadaan normal, juga mampu mengatasi situasi darurat dalam penerbangan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran yang kedua adalah pengetahuan yang dikuasai, yaitu diharapkan dapat menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas dalam melayani penumpang pesawat udara mulai dari penumpang masuk sampai dengan penumpang keluar dari pesawat sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Civil Aviation Safety Regulation atau CASR. Ada banyak ya, di sini ada 16 materi yang harus dikuasai, yaitu Rules and Regulation, First Aid, Police and Grace, Dangerous Goods, Aviation Security, Flight Safety, Crew Resource Management, Aircraft Knowledge, Announcement, Passengers Handling, Emergency Equipment, Aviation Knowledge, English Aviation, Cabin Practice, Table Manners, dan juga beberapa tambahan subjek lainnya yaitu Food and Beverages, Documentation, Customer Service, dan Tourism. Jadi semua ini harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga adalah hak dan tanggung jawab, yaitu mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku. Juga bertanggung jawab pada tugas pelayanan penumpang pesawat udara mulai dari penumpang masuk
sampai dengan penumpang keluar dari pesawat dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Di sini maksudnya adalah selain kita harus bisa menilai dan menjaga kualitas mutu kerja kita, juga kita harus bisa, karena kita teamwork bekerjanya, harus bisa mengatasi dan mengawasi pekerjaan orang lain juga, terutama kalau secara jenjang karirnya apabila sebagai penyelia, manajer atau supervisor. Dalam 3 hal yang tadi juga, yaitu menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, yang pada akhirnya akan bisa memberikan pelayanan prima sesuai standar pelayanan perusahaan. Itu yang seperti biasa disebutkan adalah customer satisfaction atau kepuasan penumpang, dan diharapkan zero complaint, ya, tidak ada keluhan. Kemudian capaian pembelajaran yang keempat adalah kewirausahaan, yaitu menguasai pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang kewirausahaan, yaitu table manners, yaitu pelajaran di bidang tata cara makan secara internasional. Kemudian public relation, cara berkomunikasi, dan juga grooming, poise and grace, dan juga etika. Selain dibekali untuk ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, di mata pelajaran kewirausahaan ini juga diajarkan bagaimana cara untuk membuat usahanya, sampai diberikan juga pembekalan untuk memperoleh izin kepada instansi-instansi yang terkait. Jadi sangat lengkap. Di sini tujuannya adalah apabila peserta didik belum diterima di maskapai penerbangan impiannya, maka dengan pembekalan ini diharapkan mereka dapat memasuki dunia usaha dengan pengetahuan yang tadi dibekali. Ya. Selanjutnya, input standar kompetensi lulusan untuk capaian pembelajaran. Nah, di sini sebetulnya semua sudah bagus, hanya saya ingin menambahkan sedikit saja, yaitu diharapkan ada tambahan untuk memberikan kesadaran pada peserta didik mengenai pentingnya CRM, yaitu kesadaran akan pentingnya CRM. Kenapa? Karena di dunia penerbangan yang cukup kompleks, ya, karena kita begadang dan juga sering begadang. Kemudian teamwork yang sangat besar dengan rentang usia dari yang muda sampai yang dewasa. Kemudian dengan schedule yang padat, mungkin kita akan lelah dan lain-lain, sehingga pada saat menjalankan teamwork itu mungkin ada hal-hal atau konflik. Nah, di CRM ini diajarkan untuk pentingnya mengenali diri kita, sifat karakter kita, juga diajarkan untuk melatih teamwork kita antara awak kokpit dan juga awak kabin, juga dengan bagian darat. Itu harus sinkron, harus bersinergi, dan diajarkan di CRM. Jadi itu harus ditekankan. Dan juga disadarkan, selain itu disadarkan dengan bahwa di sini adalah ujung tombak perusahaan. Sebagai awak kabin kita adalah ujung tombak perusahaan. Dan apabila kita di flag carrier, yaitu di perusahaan maskapai penerbangan nasional yang biasanya terbang ke luar negeri, harus disadari juga bahwa kita adalah duta bangsa. Jadi harus dibekali juga dengan line instruction, biasanya tentang peraturan peraturan di negara setempat. Seperti itu. Karena apabila tidak diberikan pembekalan itu akan ada konflik, ya, konflik biasanya misalnya salah bawa apa, seperti itu, ya. Jadi harus dibekali bahwa peraturan negara setempat itu kadang-kadang sangat berbeda dengan di negara kita. Nah, seperti ini contohnya, ya. Jadi apabila tidak diberikan kurang kesadaran bahwa pentingnya koordinasi,
Nah, pentingnya menjaga kesehatan kita yang biasanya ditekankan di CRA, maka akan terjadi kecelakaan-kecelakaan di mana aksiden dan insiden di dunia penerbangan ini mostly sekitar 85% disebabkan oleh human error. Nah, di sini adalah contoh-contohnya, seperti mungkin itu ada kebakaran di kabin ya, mungkin lupa mengingatkan awak kabinnya bahwa tidak boleh menyimpan power bank di tas dalam kabin. Kemudian gambar berikutnya adalah mungkin ada konflik ya antara penumpang atau sesama awak kabin, itu juga mungkin terjadi apabila siarannya kurang. Kemudian slide yang mengembung, maaf, slide yang mengembung pada saat pintu dalam keadaan normal, jadi kurang kesadaran awareness-nya dan tidur pada saat take off atau landing. Demikian. Nah, demikian input saya untuk SKL. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah suatu bentuk rubrik yang menjabarkan masing-masing unsur ujian secara jelas, lengkap, rinci, dan mudah dipahami. Rubrik penilaian juga sebagai panduan dan pedoman untuk penguji dalam melakukan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu kinerja peserta uji kompetensi. Rubrik penilaian yaitu memakai kaidah TATO, mengukur aku bisa apa, aku sudah belajar apa. Yaitu TATO itu ada terbuka, adil, terukur, dan objektif. Terbuka adalah prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Adil yaitu diterapkan untuk semua peserta, tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terukur, penentuan skor sesuai dengan aturan atau kriteria yang jelas. Objektif yaitu spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif penguji sehingga multitafsir. Kemudian juga menerapkan kaidah UKRK yaitu urgensi. Semua parameter diperlukan dalam pekerjaan, kontinuitas, parameter saling berkesinambungan, relevansi, parameter diperlukan untuk dipelajari, kemudian keterpakaian, yaitu memiliki nilai terapan tinggi dalam pekerjaan. Kemudian untuk skor ada dua cara, yaitu skor dikotomi dan skor politomi. Skor dikotomi adalah parameter yang disesuaikan dengan urgensinya, yaitu ada skor mayor dan skor minor. Skor mayor yaitu 2 dan 0 untuk urgensi yang tertinggi, kemudian skor minor 1 dan 0 untuk urgensi yang rendah. Kemudian skor politomi parameter di mana kesalahan atau kekurangan yang diizinkan atau ditolerir. Yaitu skor relatifnya 2, 1, dan 0. Untuk opsional, untuk sejumlah items yang terpenuhi, ya dan tidak. Nah, untuk minimal penilaian adalah 80. Itu sudah bisa lulus. Dan untuk nilai yang diharapkan adalah 100. Ya, itu harapan kita semua. Nah, jadi di sini LSK adalah quality assurance bagi lembaga pendidikan dan pelatihan yang digambarkan dengan aku bisa apa, yang akan dibuktikan dengan berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas sejak tahun 2003. Untuk rubrik penilaian saya tidak memberikan masukan karena sudah sangat bagus. Lanjut dengan materi berikutnya adalah DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Ini adalah merupakan kolaborasi dan sinergi yang harus sangat bagus dari 3 pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, dan DUDI. Kemendikbud mendorong link dan supermatch antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Rekognisi SKL oleh DUDI harus dilakukan secara terus-menerus karena mereka adalah
sebagai usernya. Jadi untuk profil kelulusan, unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kompetensi harus diadakan penelaahan dan penyelarasan terus-menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan Budi yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Jadi harus selalu update. Dan gambar ini adalah ada 3 pihak, Lemdik yang mendidik peserta didik, kemudian Dudi maskapai penerbangan. Di tengah-tengah ada LSK. Di sinilah posisi SLK, yaitu untuk mengadakan uji kompetensi sehingga peserta didik akan diuji kompetensinya semua capaian pembelajaran yang tadi sehingga dapat lulus dan kompeten. Setelah lulus dan kompeten, kemudian diberikan sertifikasi kompetensi. Diharapkan setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, maka akan memudahkan bagi peserta didik tadi untuk mendapatkan pekerjaan di dunia penerbangan, yaitu DUDI tersebut, dan maskapai penerbangan pun dimudahkan dengan adanya Lemdik dan LSK. Untuk input DUDI, dunia usaha dan dunia industri, dari saya adalah siswa-siswi yang berprestasi, yang tidak mampu, agar bisa dibantu dengan diberikan beasiswa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lemdik-Lemdik di seluruh Indonesia. Demikian pemaparan saya untuk kepentingan sebagai calon penguji di LSK Penerbangan Indonesia. Mohon maaf untuk semua kesalahan, apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Julina dan kepada Ibu Eva Yolanda. Terakhir, saya berterima kasih juga kepada dalam hal ini Kemendikbudristek yang akan memberikan kesempatan kepada kami para calon penguji untuk diberikan pelatihan sebagai tim penguji di bawah Kemendikbudristek. Kehormatan bagi kami semua. Terima kasih. Vokasi kuat dan menguatkan Indonesia. Terima kasih juga kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penerbangan Indonesia. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.